Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam RPP itu terdapat ada yang namanya bagian sekolah, ada yang namanya mata pelajaran. Di sini tentang pelajaran IPS dan semester ganjil kelas 9. Materi pokoknya terdapat pada interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tahun pelajaran tahun 2019-2020. Alokasi waktu 17 minggu dikali 4 jam pelajaran atau setara 40 menit. Dalam RPP ini terdapat ada namanya kompetensi inti. Ya, di sini ada kompetensi inti yang terutama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan seperti contohnya seni, budaya, fenomena, dan kejadian tampak mata. Keempat, mengolah dan menyaji menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk yang B ini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam kompetensi dasar ini terdapat adanya mengenal perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Indikator pencapaiannya terdapat satu, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Untuk kompetensi dasar ada yang 4,1, menyajikan hasil telaah tentang perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Indikator penyapaiannya dengan membuat peta penyebaran sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya, menyajikan data pendudukan dalam bentuk grafik batang atau pie. Untuk yang C adanya tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini dapat dikategorikan siswa diharapkan mampu mengikuti pembelajaran dan menjelaskan apa itu. Satu, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Kelima, menjelaskan keadaan negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Yang ketujuh, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Yang kedelapan, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kependidikan di Asia dan benua lainnya. Materi pembelajaran ini terdapat satu fakta letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Letak dan luas benua Asia terdapat beberapa negara, terutama Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Kondisi alam negara-negara di dunia terdapat Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Mesir. Yang ketiga, bagian dinamika penduduk benua di dunia terdapat dinamika penduduk Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya.
Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Untuk yang B, bagian konsep interaksi antar negara dan negara lainnya. Untuk yang C, prinsip pengaruh interaksi antar ruang antar negara dan benua terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Yang D, prosedur membuat artikel tentang pengaruh interaksi antar ruang antar negara dan benua lainnya. Untuk ukuran materi terdapat pada identifikasi permasalahan pembelajaran, perencanaan program remedial, pelaksanaan program remedial, penilaian autentik. Untuk yang terakhir terdapat pada sumber media belajar atau media belajar, terdapat pada peta gambar video tentang letak dan luas benua, kondisi alam negara-negara di dunia, dinamika penduduk negara-negara di dunia, dan pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang di Asia dan benua lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.